Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas ya salah satu materi dari matrik vektor, yaitu mengenai cross product atau hasil kali silang. Kalau kemarin kita sempat membahas mengenai dot product atau hasil kali titik. Nah, di sini kita kenalkan hasil kali yang baru, yaitu hasil kali silang. Teman-teman bisa melihat pada definisi 1 itu diberikan definisi dari cross product ya. Jadi misalkan di sini saya punya vektor U itu adalah U1, U2, U3, kemudian V-nya adalah V1, V2, V3. Berarti jelas U dan V itu adalah vektor pada dimensi 3 atau ruang 3 ya. Nah, di sini cross product U dan V ya dinotasikan dengan seperti ini ya, U cross V. Nah, itu tidak lain adalah seperti ini, U2 V3 dikurangi U3 V2, kemudian U3 V1 dikurangi U1 V3, kemudian U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, bentuk cross product ini bisa dinyatakan dalam bentuk determinan. Ya, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya U2 V3 dikurangi U3 V2 itu tidak lain adalah determinan dari U2, U3 V2 V3. Kemudian di sini U3 V1 dikurangi U1 V3 itu tidak lain adalah negatif dari determinan U1 U3 V1 V3. Dan yang terakhir di sini U1 V2 dikurangi U2 V1 itu tidak lain adalah determinan dari U1 U2 V1 V2. Sebenarnya di sini teman-teman bisa memberikan sebagai pengingat begitu ya. Sebagai pengingat di sini untuk suku yang pertama ini kan yang satu yang dihilangkan ya. Yang tidak digunakan itu untuk yang indeksnya 1. Jadi U1 V1 ini dia tidak digunakan. Teman-teman bisa melihat kan di sini U2 V2, di sini U3 V3. Nah, di sini yang kedua itu juga sama. Jadi yang indeksnya 2 tidak dipakai. U2 tidak dipakai, V2 juga tidak dipakai. Dan yang terakhir juga sama, yang ketiga tidak dipakai, U3 V3 itu tidak dipakai. Mungkin ini sebagai salah satu cara untuk mengingat saja teman-teman. Oke, coba kita lanjutkan. Nah, di sini diberikan contoh ya, misalkan U-nya itu adalah 1, 2, min 2. Kemudian V-nya itu adalah 3, 0, 1. Nah, kita lihat U cross V-nya seperti apa. Nah, berarti untuk suku yang pertama itu kita 1 dan 3 ini tidak dipakai. Berarti determinan dari 2, min 2, 0, 1. Kemudian untuk suku yang tengah, nah di sini jangan lupa ada negatifnya. Kemudian determinan dari, nah ini yang kedua tidak digunakan, berarti 1 min 2, 3, 1. Dan yang terakhir, ini suku yang ketiga tidak dipakai ya, min 2 dan 1 itu tidak dipakai, berarti di sini 1, 2, 3, 0. Teman-teman bisa menghitung di sini 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 2 berarti 2. Kemudian 1 kali 1, 1 dikurangi 3 kali min 2 berarti ditambah 6 ya 7. Kemudian di sini negatifnya berarti min 7. Kemudian di sini ada 1 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 2 berarti min 6. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan dari cross product ya. Oke, di sini ada beberapa sifat ya terkait dengan cross product, di mana di sini khususnya berkaitan dengan dot product. Jadi misalkan saya punya vektor U, V, W itu di dimensi 3 begitu ya. Maka kita punya sifat yang pertama itu U dot U cross V dia akan sama dengan 0. Kemudian V dot U cross V dia akan sama dengan 0. Ini artinya apa? U cross V itu ortogonal terhadap U cross V juga ortogonal terhadap V. Ya, kemudian di sini kuadrat dari norm U cross V itu sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari dot product U dan V. Nah, di sini biasa dikenal dengan identitas Lagrange ya. Kemudian yang keempat, U cross V cross W itu sama dengan U dot W kali V dikurangi U dot V kali W. Oke, kemudian yang kelima, U cross V cross W, di mana kurungnya di depan ya,
itu tidak lain adalah U dot W kali V dikurangi V dot W kali U. Nah, ini yang bentuk yang D sama E itu disebut sebagai vektor triple product. Nah, ini mungkin saya akan menunjukkan salah satu saja. Tadi kita punya di sini U dan V gitu ya. Misalkan di sini saya punya U itu tidak lain adalah U1, U2, kemudian ada U3. Kemudian V-nya itu adalah V1, V2, kemudian ada V3 gitu ya. Nah, tadi kan U dot V cross U begitu ya. Berarti apa ini? U dot. Nah, ini kalau bingung kita kerjakan pakai determinan aja dulu. Berarti ini yang pertama saya pakainya di sini adalah U2, U3, di sini V2, V3 begitu ya. Kemudian di sini negatif dari U1. Kemudian di sini U3, di sini V1, di sini V3. Kemudian yang terakhir itu Kemudian yang terakhir di sini ada U1, U2, di sini V1, V2. Oke, kita kerjakan dulu yang cross dulu ya. Yang U biarin aja dulu. U di sini tetap di sini berarti di sini hasilnya apa ini? Berarti kan U2 V3 dikurangi U3 V2, kemudian di sini U1 berarti dibalik ya nanti ya. Di sini U3 V1 dikurangi U1 V3. Kemudian di sini U1 V2 dikurangi U2 V1 seperti itu. Nah, sekarang U-nya tadi kan U-nya ini. U-nya tidak lain adalah U1, U2, U3. Nanti kita akan menghitung bagaimana nilai dotnya ya. Kita masukkan U1, U2 dan juga U3-nya. Oke, bagaimana bentuknya? Berarti di sini ada U1, U2, kemudian ada U3 ya, dot. Nah, di sini kita tulis lagi U2 V3 dikurangi U3 V2. Kemudian di sini ada U3 V1 dikurangi U1 V3. Kemudian ada U1 V2 dikurangi U2 V1. Nah, kita gunakan aturan dari dot produk ya. Berarti di sini ada U1 kali U2 V3 dikurangi U3 V2 begitu ya. Nah, ini coba saya kurung. Yang depan tidak perlu. Kemudian ditambah U2 dikalikan dengan U3 V1 dikurangi U1 V3 ditambah U3 kali U1 V2 dikurangi U2 V1. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini coba kita masukkan satu persatu. Berarti U1 U2 V3 dikurangi U1 U3 V2 ditambah U2 ya. Di sini U2 U3 V1 dikurangi U2 U1 V3 ditambah U3 U1 V2 dikurangi U3 U2 V1 begitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. U1 U2 V3 itu kan sama aja dengan ini ya. U2 U1 V3. Di sini tandanya dia negatif. Berarti ini habis sama ini. Kemudian U1 U2
U1 U2 U1 U3 V2. Mana ya itu? Nah, ini sama dengan ini kan. Yang di sini plus, yang di sini min. Berarti sama kasusnya. Di sini nanti juga habis. Nah, ini sama U2 U3 V1, di sini U3 U2 V1, berarti ini nanti akan habis dengan ini. Oke. Jadi hasilnya di dalam adalah 0. Ya. Jadi untuk pembuktiannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti untuk bentuk-bentuk yang lain monggo silahkan dilanjutkan, dibuktikan sendiri. Yang kuncinya yaitu dengan tetap memegang definisi dari cross product itu sendiri ya, dan juga menggunakan dot product jika memang berhubungan dengan dot product. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini salah satu contoh, ini kebetulan contoh untuk kasus yang sudah kita buktikan tadi ya. Jadi misalkan di sini U-nya itu adalah 1, 2, min 2, kemudian V-nya itu 3, 0, 1. U cross V itu hasilnya adalah 2, min 7, min 6. Nah, ini teman-teman kalau mau melihat dari mana dapatnya itu. Oh, sorry. Berarti ya sama kayak tadi. Berarti kan U cross V itu suku yang pertamanya apa? Berarti kan di sini 2, min 2, 0, 1, begitu kan ya? Kemudian negatif dari 1, min 2, 3, 1. Kemudian di sini 1, 2, 3, 0. Ini sudah kita hitung di awal tadi sebenarnya. Nah, yang pertama ini 2 kali 1 dikurangi 0 kali min 2 berarti 2. Kemudian di sini 1 kali 1 dikurangi 3 kali min 2 berarti 7. Negatif berarti di sini negatif 7. 1 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 2, 6 berarti min 6. Nah, di sini coba teman-teman lihat. Nah, di sini penggunaan dari teorema yang poin A tadi ya. Di sini U dot U cross V itu nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, di sini kan U-nya tadi ini ya. U-nya ini. U-nya itu kemudian kita coba kalikan dengan menggunakan aturan dot product ya. Berarti ya 1 kali 2 ditambah 2 kali min 7 ditambah min 2 kali min 6. Ini berapa? 2. Kemudian di sini 2, kemudian di sini min 14 ya. Kemudian di sini 12. Jadi hasilnya 0. Nah, kemudian ini juga sama, V dot U cross V berarti 3 kali 2, kemudian 0 kali min 7, kemudian 1 kali 6. Di sini ada 6, di sini 0, di sini ada min 6. Berarti nilainya adalah 0. Jadi, U cross V itu ortogonal dengan keduanya, yaitu antara U dan V. Nah, ini dijamin oleh teorema 3.5.1, teorema yang barusan kita buktikan ya. Oke, nah ini ada sifat yang lebih lanjut dari cross product. Di antaranya adalah U cross V itu sama dengan negatif V cross U. Oke, berarti di sini cross product dia tidak berlaku sifat komutatif ya, karena di sini muncul tanda negatif ketika dibalik. Kemudian di sini ada U cross V plus W itu sama dengan U cross V ditambah U cross W. Kemudian di sini U plus V cross W itu akan sama dengan U cross W ditambah V cross W. Hati-hati, tadi di poin A sudah terlihat bahwasanya dia tidak komutatif. Berarti kita tidak bisa membolak-balik sesuka kita ya, karena dia tidak berlaku sifat komutatif. Nah, kemudian di sini untuk K-nya skalar, perkalian skalar dengan cross product itu akan menghasilkan seperti ini ya. Berarti KU cross V akan sama dengan U cross KV. Oke, berarti kalau skalar dia bisa masuk ke depan, dia juga bisa masuk ke belakang. Nanti hasilnya juga sama. Tapi tidak boleh masuk ke dua-duanya ya. KU cross KV tidak bisa, tidak boleh. Jadi salah satu saja. Kemudian U cross vektor 0 atau sama dengan, nah ini kasus khusus, berarti kalau pengalinya itu adalah vektor 0 untuk cross product itu akan sama dan akan menghasilkan satu lagi yaitu vektor 0. Kemudian U cross U dia akan sama dengan vektor 0. Jadi suatu vektor dikalikan silang dengan dirinya sendiri, maka nanti hasilnya adalah vektor 0. Oke, teman-teman, di sini yang perlu
diperhatikan betul adalah kalau kemarin kita menghitung dot product ya atau hasil kali titik itu hasilnya adalah berupa bilangan atau berupa skalar, tapi tidak dengan cross product. Kalau cross product itu hasilnya adalah berupa vektor lagi ya. Jadi hasilnya masih berupa vektor. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini contoh dari cross product ya. Cross product dari standar unit vektor atau vektor standar satuan. Vektor satuan standar monggo. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya untuk dimensi 3 ya, kita punya vektor satuan standar itu adalah 100, kemudian 010, 001. Itu biasa dinotasikan dengan I, J, dan K. Kenapa dikatakan vektor standar? Karena setiap vektor V, V1, V2, V3 itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. V1 kali I, V2 kali J, V3 kali K. Ya. Nah, sebagai contoh 2 min 3, 4 itu sama aja dengan 2I dikurangi 3J ditambah dengan 4K. Nah, ini kalau teman-teman melihat I cross J itu tidak lain seperti ini ya. Berarti dengan menggunakan aturan definisi dari cross product tadi nanti hasilnya sama ya. Berarti apa? I cross J itu dia akan sama dengan K. Ya, hasilnya sama dengan K. Nanti teman-teman bisa mengecek ya. Tadi kan saya punya vektornya I, J, kemudian K. Di sini ternyata I cross J itu hasilnya adalah K. Nanti coba teman-teman lihat ya, kalau I cross K nanti hasilnya apa? Kemudian J cross K nanti dia hasilnya apa? Kemudian J cross I nanti hasilnya apa? Nah, ini nanti coba teman-teman identifikasi kira-kira bentuknya ada berapa banyak ya? Ada berapa banyak bentuk? Diingat lagi bahwasanya tadi ada sifat I cross J itu pasti tidak akan sama dengan J cross I, begitu ya. Nah, nanti teman-teman cek ada berapa kemungkinan sampai akhir gitu ya, hasil-hasil dari perkalian I, J, K itu tadi dikombinasikan di cross product sebanyak 2 unsur, begitu ya. Oke, sekarang coba kita lanjutkan. Nah, ini bentuk cross product itu juga bisa dinyatakan dalam bentuk vektor standar satuan ya, atau kita menggunakan vektor standar satuan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu teman-teman bisa melihat bahwasanya U cross V berarti kan pakainya ini, determinan dari ukuran 3x3. Kalau tadi di awal kan kita cuma mengambil determinan dari matrik berukuran 2x2 ya, dengan menghilangkan kalau misalkan suku pertama ya berarti yang berindeks 1 tidak digunakan. Begitu seterusnya. Nah, di sini menggunakan matrik berukuran 3x3 dengan baris pertama itu adalah vektor satuan ya. I, J, K. Kemudian di sini ada baris kedua itu ada U1, U2, U3. Baris ketiga itu ada V1, V2, V3. Nah, berarti nanti determinan dari ini tidak lain adalah determinan dari U2, U2, U3, V2, V3 dikalikan dengan I dikurangi U1, U3, V1, V3 dikalikan dengan J ditambah dengan U1, U2, V1, V2 ini determinannya ini ya dikalikan dengan K. Nah, ini sebagai contoh saja. Tadi kita kan sudah punya ya di depan bentuknya hasil kali silang dari U dan V yang vektor ini tadi kan 2 min 7 min 6. Nah, ini kalau misalkan dengan kita cross product dengan menggunakan vektor satuan tadi hasilnya adalah 2i dikurangi 7j dikurangi 6k. Nah, ini which agrees with the result obtained in example 1. Jadi ini kan sama ya sebenarnya, ini sesuai dengan hasil yang diperoleh pada contoh 1. Oke, next. Nah, di sini ada interpretasi geometri dari cross product ya.
Nah, tadi pada teorema 351 ya, terutama pada identitas Lagrange, tadi kita punya sifat seperti ini. Kuadrat dari U cross V, kuadrat dari norm U cross V maksud saya, itu sama dengan kuadrat dari norm U dikalikan dengan kuadrat dari norm V dikurangi kuadrat dari U dot V. Nah, ini teman-teman bisa melihat bentuk ini ya. Dimana ini kita lihat nih, vektor U-nya di sini, berarti norm U-nya ini. Kemudian di sini ada vektor V, berarti norm V-nya dia di sini. Kemudian theta itu adalah sudut antara U dan V. Nah, di sini ada tetanya. Berarti U dot V itu kita pakai sifat yang kemarin ya. Itu tidak lain adalah norm U kali norm V cos theta. Nah, jadi bentuk 5 ini kita akan peroleh bentuk seperti ini. Caranya yang di sini U dot V ini kita substitusikan dengan, kita ganti dengan ini. Norm U kali norm V cos theta. Nah, di sini dikuadratkan berarti hasilnya yang belakang menjadi norm U kuadrat, norm V kuadrat, cos kuadrat theta. Ya. Nah, ini yang depan punya kuadrat norm U, kuadrat norm V, yang belakang juga punya, berarti bisa kita manfaatkan sifat distributif ya. Berarti yang belakang 1 dikurangi cos kuadrat theta. Kita pakai identitas trigonometri. 1 dikurangi cos kuadrat theta itu tidak lain adalah sin kuadrat theta. Nah, perlu diingat, tetanya di sini itu adalah theta yang berkisar antara 0 sampai dengan pi. Artinya apa? Sin tetanya selalu tak negatif atau lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa memasang akar. Bentuk di sini tadi. Ruas kiri saya akarkan, ruas kanan juga saya akarkan. Berarti diperoleh norm dari U cross V itu sama dengan norm U kali norm V sin theta. Oke, nah sekarang coba teman-teman perhatikan di sini. Ilustrasi ini dia bentuknya adalah jajar genjang ya di sini ya, yang di sini. Dengan di sini yang apa namanya, sisi yang mendatar ini U, kemudian sisi yang miring ke sini adalah V. Nah, kita perhatikan norm V sin theta itu adalah garis tinggi. Nah, ini norm V sin theta itu adalah garis tinggi dari jajar genjang ini. Ya kan? Artinya apa? Berarti kan norm dari U cross V itu tidak lain adalah U, itu bisa kita panjang U ini bisa kita anggap sebagai alas dari jajar genjang ya di sini. Norm U itu alasnya, kemudian norm V sin theta itu adalah tinggi dari jajar genjang. Artinya apa? Berarti norm dari U cross V itu secara geometris bisa dimaknai sebagai luas dari suatu jajar genjang. Ya, kurang lebih seperti itu untuk interpretasi geometris dari cross product ya. Nah, ini kalau mau melihat gambarnya secara lebih detail seperti ini, di sini panjang alasnya, kemudian di sini ini adalah tinggi dari jajar genjang, yaitu norm V kali sin theta. Kira-kira dari mana ya kok bisa dapat ini adalah tingginya ini adalah norm V sin theta. Oke, teman-teman perhatikan. Garis tinggi di sini saya punya siku-sikunya di sini ya. Kalau ini misalkan saya buat T begitu ya. Saya tanya sin theta gitu ya. Sin theta itu berarti apa? T per sisi miringnya siapa? Norm V. Begini kan? Nah, kalau saya tanya T itu berarti apa? Berarti ya norm V dikalikan dengan sin theta. Oke, ini memanfaatkan apa namanya? Aturan dari trigonometri ya. Oke, coba sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini diperkuat dengan suatu teorema yaitu teorema 3.5.3 sebagai luas dari jajar genjang. Jadi kalau misalkan saya punya vektor U dan V itu dia di dimensi 3, maka norm dari U cross V itu menunjukkan suatu luas dari jajar genjang yang dibentuk oleh vektor U dan V. Ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini dengan memanfaatkan tadi bahwasanya norm dari cross product itu merupakan luas dari jajar genjang, teman-teman coba gunakan itu untuk menentukan luas dari segitiga ya. Nah, ini ada arsiran biru di sini. Nah, itu teman-teman coba tentukan luas dari segitiga ini dengan memanfaatkan yang diketahui ini. Jadi ada titik-titik sudutnya ya.
Di sini P1-nya itu adalah 220, kemudian P2-nya min 1, 02, kemudian P3-nya itu ada 043. Oke, jadi teman-teman monggo silahkan dicoba kira-kira berapa nanti luas dari segitiga yang diarsir biru di bawah ini. Oke. Nah, ini selanjutnya tadi ya yang sempat juga disinggung di teorema di awal tadi, ada dot product yang bertemu dengan cross product. Nah, ini diberikan definisi yang secara tersendiri ya, definisi 2. Jadi kalau misalkan saya punya U, V, W itu vektor di dimensi 3, U dot V cross W itu adalah scalar triple product dari U, V, dan W. Nah, itu untuk pendefinisiannya seperti ini, U dot V cross W. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, determinan dari itu. U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Determinan dari matrik berukuran 3 kali 3. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dibantu untuk menjabarkan tadi yang U dot V cross W itu ya. Jadi pertama ini dieksekusi V cross W-nya dulu, berarti di sini hasilnya adalah determinan dari V2, V3, W2, W3, di sini I. Kemudian dikurangi determinan dari V1, V3, W1, W3, ya di sini C, ditambah dengan V1, V2, W1, W2 di sini K. Nah, kemudian kita gunakan definisi dari dot product, berarti di sini dikalikan dengan U1 ya. Kemudian di sini dikalikan dengan U2, kemudian di sini dikalikan dengan U3. Nah, ini tidak lain kalau dikembalikan lagi itu adalah U1, U2, U3, V1, V2, V3, dan di sini W1, W2, W3. Nah, ini seperti yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi, bentuk 7 ini tadi diperolehnya dari bentuk penjabaran ini, ya. Oke, selanjutnya di sini sebagai contohnya adalah misalkan saya punya U-nya ini 3I min 2J min 5K, kemudian V-nya itu adalah I plus 4J min 4K, kemudian W-nya adalah 3J plus 2K. Loh, I-nya nggak ada, berarti ya ini sebenarnya ada I, cuman pengalinya adalah 0 ya. Berarti 0I ditambah 3J ditambah 2K. Kita gunakan dari bentuk 7 tadi. Berarti kita punya bentuknya seperti ini, 3 min 2 min 5, di sini 1, 4 min 4, di sini 0, 3, 2. Berarti hasilnya adalah 3 kali 4. Determinan dari 4 min 4, 3, 2. Kemudian di sini dikurangi min 2 kali determinan 1 min 4, 0, 2, ditambah min 5 kali determinan 1, 4, 0, 3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini coba kita lihat itu determinannya berapa ya, berarti di sini ini coba saya tambahkan satu baris begitu ya, 3 kali 4 kali 2 berapa, 8 dikurangi min 12 berarti 20. Kemudian di sini min 2, di sini determinannya berapa ya, 1 kali 2 dikurangi 0 berarti 2, di sini min 2 kali 2 min 4, di sini negatif berarti dikurangi di sini min 2 kali 2 begini ya. Kemudian ditambah di sini min 5 kali determinannya 1 kali 3 dikurangi 0 kali 4 berarti di sini 3. Berarti 3 kali 2 60 dikurangi min 2 kali 2 berarti di sini 4, min 5 kali 3 di sini 15. Hasilnya adalah 49. Ya. Oke, nah di sini ada selanjutnya interpretasi geometris dari determinan. Jadi selama ini kita sudah sering berbicara mengenai determinan ya. Kira-kira secara geometris determinan itu menunjukkan apa sih? Nah, teman-teman bisa melihat di sini pada teorema 3.5.4 ya. Di sini absolute value dari determinan ini, jadi nilai mutlak dari determinan yang berukuran 2 kali 2 ini, itu tidak lain adalah luasan dari jajar genjang pada dimensi 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar 357A. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini. Jadi determinan dari U1, U2, V1, V2 itu tidak lain adalah bentuknya luasan dari jajar genjang seperti ini. Nah, selanjutnya yang B itu adalah
nilai mutlak dari determinan ini matrik berukuran 3 kali 3 ya. Jadi vektor U, V, W, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Jadi pada dimensi 3 ya. Itu tidak lain adalah volume dari apa ini namanya? Paralelepip. Nah, bentuknya seperti ini. Kayak jajar genjang gitu ya, jajar genjang tapi dia bentuknya ruang atau bisa kita lihat bisa dibilang balok yang agak meleyot gitu ya. Nah, itu makna dari determinan untuk matrik berukuran 3 kali 3. Nah, di sini selanjutnya untuk yang C ini apa? Ini sebenarnya kan kita bisa membawa konsep apa ya, vektor pada dimensi 2 ke dimensi 3 ya, dengan menganggap satu unsurnya itu bernilai 0. Nah, di sini U1, U2, V1, V2 tadi coba kita bawa ke dimensi 3 gitu ya, dengan unsur yang ketiga itu bernilai 0, berarti kurang lebih dia bentuknya seperti ini. Jajar genjang yang horizontal di sini pada bidang XY ini ya. Jadi itu interpretasi geometris pada determinan. Nah, selanjutnya ini yang terakhir. Kalau misalkan saya punya vektor U itu adalah U1, U2, U3, V-nya V1, V2, V3, kemudian W-nya itu adalah V1, W2, W3. Itu memiliki titik asal yang sama ya. Mereka akan terletak pada bidang yang sama jika dan hanya jika apa? Ini triple scalar produknya tadi di sini dia bernilai 0. Ya, jadi determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 itu sama dengan 0, itu jika dan hanya jika apa? Mereka, si vektor U, V, dan W itu, dia memiliki titik asal yang sama, serta mereka terletak pada bidang yang sama. Ya. Perlu diperhatikan di sini adalah if and only if, jadi berlaku berkebalikan, jika dan hanya jika. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita mengenai cross product pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang kita coba bahas hari ini ya, itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.